Selamat pagi, Bapak. Pagi. Gimana Apa Bapak kabar? ini? Baik, Bu. Sehat ya? Ya, silakan dulu, Bu. Oke. Maaf nih ya mengganggu pekerjaannya nih ya Pak ya. Apa? Kita lagi ini lagi. Tenang, Bu, duduk, Bu. Oke. Gimana, Bu? Kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Baik. Sehat. Mungkin ada yang saya bisa bantu, Ibu. Iya nih Pak. Pagi ini saya mau ngobrol-ngobrol nih sama Bapak nih ya. Ada hal terkait supervisi Pak. Oke, ya. Gue juga gue ini dulu. Oh, mungkin sambil itu nanti minumnya aja dulu. Oke, ini Pak. Saya mau membicarakan tentang supervisi sekolah ya Pak ya. Menurut Bapak nih, supervisi yang Bapak lakukan di sekolah ini, Bapak melaksanakannya seperti apa ya Pak? Terus terang aja supervisi yang kami lakukan di sekolah ini ya sebetulnya banyak sekali. Tapi memang kita ada supervisi administrasi, kemudian yang kedua adalah supervisi akademik. Ya, supervisi administrasi adalah merupakan supervisi perangkat administrasi yang memang wajib ya sebagai tupoksi guru untuk dia persiapkan, karena itu adalah merupakan bagian modal awal ya ketika mereka mengajar. Seperti misalkan ada administrasi mengenai kurikulum, kemudian ada silabus, kalau sekarang kurungan itu ada ATP ya, itu terbaru ya, alur tujuan pembelajaran ya, kemudian tujuan pembelajaran, ada juga program tahunan, ada polsem gitu kan. Kemudian ada analisis kalender pendidikan, penting sekali untuk menentukan alokasi waktu ya, kemudian rencana pembelajaran RPP, kalau dalam Kurmer itu adalah modul ajar. Sekarang lebih mendalam kan itu modul ajar di dalamnya, dan guru sendiri akan menentukan tujuan pembelajarannya ya. Kemudian juga penilaiannya itu penting sekali, dan guru pun harus mempunyai instrumen penilaian, asesmen penilaian terakhir, dan yang terpenting mungkin apa ya, rangkuman pembelajaran guru seperti ada buku ajar gitu kan, atau modul-modul pengajaran yang itu adalah supervisi administrasi. Nah, kemudian supervisi akademik adalah merupakan kita akan melihat mengekspor gitu kan, masuk ke dalam kelas untuk melihat bagaimana cara guru mengajar di kelas. Apakah sudah sesuai dengan administrasinya, tujuan pembelajarannya, kemudian juga apakah dia menguasai kelasnya, apakah pembelajaran itu menyenangkan atau tidak gitu kan, apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak. Itu adalah supervisi daripada akademik. Jadi Bapak ini melakukan supervisi ini dilakukan dengan 2 tahap ya. Ada supervisi administrasi, juga ada supervisi akademik ya Pak ya? Ya betul, sebetulnya mungkin saya tambahkan bahwa supervisi ini dilaksanakan setahun 2 kali, minimal setahun 2 kali, yaitu di semester pertama dan semester kedua. Sebetulnya kita tiap hari pun supervisi dengan memperhatikan, melihat sekeliling kelas, itu pun sebetulnya itu bagian supervisi juga kali itu. Jadi seperti itu. Jadi Bapak sudah melaksanakan supervisi akademiknya pun sudah dengan keliling-keliling kelas ya? Iya betul. Oke. Selain itu nih, untuk supervisi akademik yang Bapak lakukan selain berkeliling-keliling kelas, Bapak melakukannya seperti apa lagi? Saya melakukan secara terjadwal ya. Jadi biasanya saya dibantu oleh wakil kepala sekolah bagian akademik ya. Jadi kita bersama-sama untuk membuat jadwal supervisi dengan guru-guru, semuanya mereka berhak untuk disupervisi. Dan ini adalah merupakan kewajiban tugas sebagai kepala sekolah, sebagai supervisor dalam rangka melihat ya untuk supervisi guru tersebut. Ini dengan terjadwal tersebut. Baik Pak, jadi Bapak melakukan supervisi akademik pun dengan jadwal ya Pak ya? Iya betul. Jadwal yang telah dibuat sebelumnya. Nah, apakah jadwal supervisi yang Bapak buat ini nih dibuat dengan kesepakatan antara kepala sekolah dengan guru, atau hanya Bapak saja yang membuat jadwal ini? Memang kita secara pernah juga kita untuk membuat jadwal kesepakatan antara guru dengan kami sebagai supervisor, tapi juga ada juga kita tidak membuat kesepakatan. Mungkin kita di semester 1 itu karena itu awal pembelajaran, kita akan sepakati jadi gurunya bisa kapan kita supervisi, tapi tetap terjadwal. Tapi di semester 2-nya kita akan jadwalkan, namun dengan hasil
hasil jadwal tersebut kita tetap sosialisasikan kepada guru tersebut. Oke, berarti ini Bapak buat jadwalnya pernah dengan membuat kesepakatan dengan guru Ya, betul. dan juga membuat jadwal sendiri hanya Bapak kah atau ada wakil bidang akademiknya? Tentunya kita dibantu dengan wakil akademik. Kalau terus terang aja saya sebagai supervisor tidak mungkin semuanya untuk mengurus guru seperti ini. Saya ini ada 51 guru dengan 30 kelas. Jadi kami juga otomatis melibatkan wakil kepala sekolah atau supervisor juga, dan juga guru-guru yang senior mereka juga kita tugaskan untuk mensupervisi daripada teman-teman. Jadi jadwal ini pun sudah dibuat dengan wakil bidang akademik juga ya? Iya, betul. Nah, tadi Bapak bilang bahwa jadwal supervisi ini dibuat lalu diberikan sosialisasi di awal tahun ajaran. Nah, lalu setelah sosialisasi ini apakah ada kegiatan pra-supervisi seperti pembinaan guru terkait dengan supervisi tersebut? Oh jelas, kita ada pra-supervisi di mana kita selain mensosialisasikan daripada supervisi dan materi-materi supervisi itu dan termasuk apa sih yang mau diobservasi dalam supervisi tersebut. Jelas ini kita berikan untuk penjelasan kepada mereka terutama di awal tahun dalam rangka kita memaparkan program-program yang akan dilaksanakan selama 1 tahun. Salah satunya adalah program supervisi tersebut. Maka dengan demikian tidak ada alasan bagi guru untuk tidak siap untuk supervisi, karena hal ini kita berikan pembinaan, arahan pada mereka dan apa saja yang harus mereka persiapkan untuk supervisi para sekolah, dan ini adalah merupakan bagian daripada tupoksi guru ya. Sekali ya Pak ya. Jadi intinya akan ada pengarahan terlebih dahulu ya Ya, sebelum betul. pelaksanaan ya Pak ya. Iya betul. Nah, menurut Bapak nih, apa tujuan Bapak untuk melakukan supervisi ini? Sebetulnya banyak tujuan yang kita harus lihat daripada supervisi selain pengembangan secara keseluruhan ya, bahwa sekolah ini kan harus berkembang dan meningkat ya. Selain itu juga bahwa 3 hal penting dalam tujuan supervisi ini. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi problema, masalah-masalah yang dihadapi oleh guru. Jadi kita dengan supervisi tersebut kita langsung baik melalui wawancara dengan guru tersebut atau masuk kelas, sehingga permasalahan tersebut yang kita lihat kemudian identifikasi, kemudian kita mencari solusi yang terbaik terutama untuk kegiatan KBM agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita untuk melihat planning ya, rencana guru. Pasti guru kan punya perencanaan apa sih planning mereka yang bisa lakukan terutama dalam baik 1 semester ataupun 1 tahun, sehingga kita pun tahu apa yang dilakukan oleh guru, perencanaan guru baik yang bersifat akademik ya, mungkin yang kedua adalah dalam peningkatan mutu siswa seperti nilai remedial gitu kan, pengayaan gitu kan, memberikan tambahan materi pada siswa itu kan terlihat di sana. Semakin guru mempunyai planning program yang baik, berarti guru itu semakin kreatif gitu kan, dia memanfaatkan waktunya untuk kepentingan siswa. Kemudian yang terakhir ada tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana sih tanggung jawab guru dalam melaksanakan tupoksi guru. Salah satu tupoksi guru adalah hadir dalam kelas untuk mengajar siswa. Nah, gitu kan. Apakah dia dalam pengajaran itu berlangsung dengan baik sesuai dengan rencana pembelajaran, gitu kan, sesuai dengan alur pembelajaran. Yang kedua juga apakah dia bertanggung jawab terutama dalam mencapai tujuan daripada pembelajaran tersebut ya. Kemudian yang ketiga, sejauh mana dia pun tanggung jawab dalam rangka mendidik bukan hanya sekedar akademik gitu kan, tapi budi pekerti, perilaku siswa dan kemandirian siswa. Seperti itu ya Pak ya? Iya, jadi betul. tujuan supervisi itu untuk mengidentifikasi permasalahan Betul. ya yang dihadapi
melaksanakan kegiatan supervisi. Apakah rencana Bapak setelah melaksanakan supervisi ini? Bagaimana tuh Pak? Rencana kegiatan setelah melakukan supervisi apa yang akan Bapak lakukan? Memang kita dalam sebuah organisasi, ketika kita melaksanakan planning, kemudian organizing, outsourcing dan controlling, itu 4 ini kita lakukan. Nah, seandainya kita sudah lakukan, ternyata dari hasil supervisi kita yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan harapan, maka tentunya kita berarti membuatkan sebuah planning baru, program baru, yaitu melalui penyegaran dan pelatihan kepada siswa, ya. Oke ya. Selain itu mungkin sebelumnya kita akan memanggil, ya. Jadi sebelumnya itu kita akan memanggil guru tersebut untuk berdiskusi bersama, ya. Apa yang kita observasi, apa yang kita lihat, apakah sesuai belum dengan apa yang dia rasakan. Maka di sana terjadilah kita komunikasi, diskusi yang terbaik dalam rangka hasil temuan-temuan daripada supervisi tersebut. Oke. Jadi ada setelah pelaksanaan ini Bapak ada momen memanggil guru untuk kegiatan refleksi dan umpan balik ya Pak ya? Betul. Begitu kan ya, Ya, intinya ya Pak ya? Nah, lalu setelah Bapak ini sudah berefleksi lalu memberikan umpan balik pada si guru ini, apa yang akan Bapak lakukan dari hasil supervisi jika setelah pemanggilan itu masih belum sesuai harapan? Jika kita sudah supervisi dan kita sudah berdiskusi, kemudian ternyata saya lihat mungkin dari hasil supervisi itu tidak sesuai dengan harapan, maka kita mempunyai planning program adalah untuk memberikan penyegaran kembali, untuk memotivasi kembali melalui pelatihan yang diberikan kepada siswa. Misalkan contoh ketika kita banyak daripada guru, kita presentasikan, kita grafikan bahwa ternyata dia kurang menguasai tentang metode pembelajaran atau strategi pembelajaran, maka kita akan mencari narasumber yang untuk bisa memberikan materi tersebut, sehingga memang hal tersebut dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan daripada guru tersebut, pelatihan dan penyegaran tersebut. Oke, berarti bagus sekali ya Pak ya tahapan-tahapan supervisi yang Bapak lakukan ini ya, dari awal pembuatan jadwal, lalu dari pelaksanaannya, setelah itu ada kegiatan refleksi, umpan balik, dan terakhir ada penyegaran dan pelatihan juga ya ketika kegiatan ketika guru ini masih belum sesuai harapan dari supervisi tersebut. Itu bagus sekali Pak tahapan-tahapannya. Nah sekarang apa komitmen Bapak agar guru yang masih perlu bimbingan ini gitu, masih perlu pembinaan agar lebih berkembang dan sesuai harapan? Jadi kita kalau kita sudah memberikan supervisi, kita sudah memberikan pelatihan, penyegaran, ternyata masih ada guru yang masih kurang, tentunya kita berikan kesempatan sekali lagi untuk mereka bisa memperbaiki diri, bisa lebih bertanggung jawab, bisa lebih berkomitmen dalam pembelajaran tersebut. Seandainya pembinaan kita sudah berikan, tapi ada tahapan yang kedua, kalau dia tidak bisa berkembang lagi, kita berikan surat peringatan. Dan yang ketiga, kalau sudah diberikan surat peringatan, biarlah mereka tuh berpikir apakah guru masih jadi guru atau tidak. Karena memang guru harus elastisitas, harus berkembang dan terus berkembang. Oke, bagus banget ya Pak ya. Jadi sudah diberikan kesempatan kedua terlebih dahulu, baru diberi surat peringatan ya. Sangat setuju sekali saya dengan apa yang sudah Bapak lakukan. Semoga nih Bapak bisa menjadi kepala sekolah sekaligus supervisor yang baik gitu ya, sekaligus juga menjadi coach ya, coach bagi guru-gurunya, dan semoga sekolahnya semakin berkembang ya Pak ya. Terima kasih nih atas kesempatan waktunya hari ini. Mohon maaf nih ya sudah mengganggu. Saya langsung pamit aja ya Pak ya. Oke, terima kasih. Buat berlanjut lagi untuk melaksanakan pertemuan dengan kepala sekolah lainnya. Oke. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih sudah kita ngobrol. Oke, selamat siang. Iya, selamat siang ya Pak ya. Assalamualaikum. Halo, balik
Bintang, lagi free ke hari ini? Kalau Bintang nggak ngajar, tolong ke ruang saya ya. Oke. Tunggu ya, Bu. Terima kasih. Permisi Pak Paru. Iya. Silakan Bu, duduk sana, Bu. Ya, terima kasih Pak. Iya. Ada apa nih Pak? Saya dipanggil ke sini. Kita akan ngobrol-ngobrol gimana kabarnya Bu Intan hari ini. Alhamdulillah baik. Baik ya. Pak Paru. Anaknya juga baik ya? Alhamdulillah baik Pak. Setelah saya 3 bulan melaksanakan cuti melahirkan, saya kembali lagi ke sekolah. Oke, Bu. Jadi gini, hari ini kita panggil Ibu sengaja gitu. Jadi kita ada membicarakan mengenai program sekolah, Iya Pak. yaitu tentang supervisi guru. Iya. Ya. Jadi Bapak sudah membuat jadwal supervisi. Dan ternyata di jadwal ini Bu Intan itu ada di hari Rabu akan supervisi. Bu Intan gimana? Duh, gimana ya Pak? Saya kan baru masuk nih, apalagi setelah kemarin cuti saya belum mempersiapkan administrasi sama sekali. Jadi boleh nggak ya Pak, saya diundur karena persiapan kan kurang lebih membutuhkan waktu 3 hari, sedangkan saya hanya 2 hari. Gimana tuh Pak? Saya lihat meja 2. Oh, ternyata padat di Bu Intan. Kayaknya nggak bisa diundur Bu Intan, karena kalau diundur berarti yang lainnya bisa menghambat juga. Iya. Menurut Bu Intan hambatannya kenapa sih? Hambatannya ya di administrasi Pak, saya belum membuat RPP. Jadi kemarin itu ya namanya cuti melahirkan ya Pak. Jadi saya jujur aja belum yang namanya melaksanakan supervisi, terus habis itu baru supervisi yang tahun kemarin aja gitu. Tapi Jadi persiapannya benar-benar belum matang gitu Pak. Kalau misalnya di supervisi di hari Rabu, kira-kira boleh nggak Pak mundur? kayaknya nggak bisa untuk mundur, tapi saya berikan kesempatan itu coba untuk beberapa hari ini mempersiapkan diri deh semaksimal mungkin. Ibu apa yang bisa Ibu lakukan. Kita sih nggak memaksimalkan masalah. Iya. Mungkin nanti kita lihat setelah supervisi baru kita ada ngobrol lagi tentang hasil RPP ini yang buat gitu. Gimana? Oke deh Pak, saya coba ya. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan RPP, gimana tuh Pak? Karena kan yang namanya supervisi itu kan berkaitan dengan tunjangan prestasi. Berarti kalau tidak sesuai dengan penilaian yang terbaik, otomatis kan tunjangan prestasi saya berkurang seperti itu. Tidak usah khawatir mengenai tunjangan prestasi. Kita lihat ini bukan hanya ke sana, kita ingin melihat mungkin kendala-kendala Bu Intan dalam pembelajaran, identifikasi Bu Intan, rencana Bu Intan, dan memang tanggung jawab Bu Intan sebagai guru. Tupoksi gurunya seperti apa, itu hanya melihat observasi nanti seperti itu aja. Ya, Iya. gimana? Baik Pak, kalau kayak gitu soalnya ya ketakutan saya ya jujur aja kalau di supervisi RPP yang saya buat itu nggak sesuai dengan implementasi di lapangan seperti itu. Jangan khawatir, dengan supervisi itu bukan untuk menilai, tapi Iya. memang itu adalah pembinaan. Baik. Jadi untuk mengembangkan bakat dan kemampuan Bu Intan. Oke? Baik Pak. Bisa semangat kan? Bisa. Bisa. Saya coba dulu ya Pak membuat RPP-nya, kemudian nanti setelah itu saya berikan ke Bapak. Mudah-mudahan supervisi di hari Rabu nanti saya bisa berjalan dengan baik. Baik ya, terima kasih Bu Intan ya sudah hadir di sini. Selamat bertemu nanti di hari Rabu ya. Iya, Untuk baik, Pak. supervisi. Ya, terima kasih Pak Oke, Paru. ya. Ya. Selamat pagi Bu. Pagi Pak Paru. Ya, hari ini kita akan supervisi ya. Iya, Oke. Silakan Ibu, saya di belakang ya. iya baik Pak Nanti Paru. administrasinya di belakang ya. Pak. Ya, baik Pak Paru, Bu Iya. Istri. Ini. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sekarang kita mulai pembelajaran. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mereview pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Iya betul, tentang surat Al-Kafirun. Masih ada yang ingat apa itu pengertian surat Al-Kafirun? Ya betul, artinya tentang orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir di dalam surat Al-Kafirun itu seperti apa yang dijelaskan tentang sistem toleransi antar umat beragama. Di antar umat beragama. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, kenapa kita harus yang namanya bertoleransi kepada umat yang lain? Ada yang tahu? Ya, Arkan. Ya, betul sekali. Toleransi itu dibutuhkan, sangat penting dikarenakan kalau kita tidak adanya toleransi, maka timbulnya perpecahan. Kemudian ada lagi, ya Andi. Ya, betul. Kalau tidak ada toleransi berarti terjadinya kesenjangan. Kita saling mengejek dan itu sering terjadi, ya. Itu sering terjadi di dalam kita menjalankan kehidupan di sekolah. Baik, sebelum itu kita sudah masuk ke dalam pembelajaran Al-Kafirun dan selanjutnya kita mempelajari tentang bab iman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Ya. Nah, jadi tugasnya hari ini adalah siapa yang bisa menceritakan pengalaman kalian sudah melaksanakan tentang penerapan rukun iman yang kedua adalah rukun iman percaya kepada malaikat. Jadi Ibu minta tolong nih di rumah kalian yang namanya memberikan substansi atau penerapan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah Ibu sudahi pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Bu Intan lagi ngajar hari ini? Oh, tidak ngajar. Boleh ke ruang Bapak. Kita mau membicarakan tentang kasus supervisi. Oke ya, ditunggu. Sip. Terima kasih. Isi Pak Karu. Ya, silakan masuk. Ya, makasih Pak. Misi ya Bu. Oh iya, silakan ya. Ya, bagaimana Pak Paru, Bu Isi? Oke, hari ini kembali kita ke ruang Bapak ya. Iya. Dipanggil, kita sudah melaksanakan hasil supervisi. Nah, menurut Bu Intan perasaannya gimana kemarin supervisi? Ya deg-degan ya Pak, karena 3 bulan saya tidak mengajar, agak sedikit kagum juga. Kemudian kan persiapan saya juga belum matang. Perihal masalah administrasi guru juga itu adalah menjadi salah satu hambatan saya di dalam melaksanakan supervisi tahun ini, seperti itu. Mungkin menurut Bu Intan coba kekurangan apa sih yang dirasakan oleh Bu Intan seperti ini? Kekurangannya itu satu, tidak sesuai dengan RPP. Yang kedua adalah persiapannya kurang matang. Dan yang ketiga adalah penyampaian informasi saya berkaitan dengan materi kepada anak. Kalau yang saya rasakan seperti itu Pak. Oke, udah merasakan ya? Iya, sudah merasakan. Mungkin iya, dari tadi setelah Bapak berobservasi ya di kelas itu. Iya. Yang pertama yang perlu diperhatikan tadi itu adalah Bapak tidak terlihat Ibu menyebutkan tujuan pembelajarannya. Iya betul. Mungkin dicatat nanti jadi catatan Bu Intan juga. Iya.
ke depan. Jadi memang di awal itu ketika supervisi itu selain kita persepsi ya, tadi saya lihat graf persepsinya cukup baik, ada SPK-nya juga gitu kan. Iya. Nah mungkin yang keduanya ketika ya persepsi itu adalah ditekankan untuk menyebutkan tujuan pembelajaran. Iya. Supaya apa? Supaya anak tahu ya, betul ya. Yang mengetahui apa yang harus dipelajari hari ini. Ya tadi tentang materi apa? Tentang iman kepada malaikat. Ya, coba tujuan pembelajarannya apa tuh? Berarti anak-anak itu mampu untuk menyebutkan pengertian iman kepada malaikat. Kemudian setelah itu anak-anak mampu menjelaskan hikmah beriman kepada malaikat. Seperti itu Pak. Itu Ya, memang tadi lupa ya? iya tidak saya Oke, sebutkan. Karena itu jangan sampai, karena itu adalah merupakan tujuan awal. Iya. Kan. Kemudian yang kedua mungkin tadi metode apa yang berikan? Lebih kepada ceramah ya Pak, karena jujur aja saya agak kegok gitu ya Pak, karena udah 3 bulan saya cuti. Ketika kembali ke sekolah saya jadi kegok, terus tiba-tiba saya dipanggil Bapak kemarin itu 2 hari yang lalu melaksanakan supervisi, jadi pikiran saya jadi kemana-mana. Ya jujur aja saya kurang persiapan dalam melaksanakan. Padahal materi tadi itu cukup bagus ya. Iya, dan itu Seandainya selalu. mungkin dengan nyanyian. Iya dengan apa, betul. Dari bisa ditingkatkan lagi ya Bu ya? Iya baik Pak. Betul. Saya akan Kemudian tadi melaksanakan. Bapak melihat kurang konsen ya. Iya. Anak-anak ada yang canda juga tadi ibu dengan perhatian penguasaan Benar-benar. kelas. Benar. Nah, menurut ibu merasakan gimana sih dalam menguasai kelas tadi? Kalau menurut saya penguasaan kelasnya juga kurang ya Pak, karena tadi ada beberapa anak yang main, bercanda, ngobrol, itu saya biarkan begitu aja, karena memang anak-anak itu juga Pak yang selalu jalan-jalan di kelas, terus berisik di kelas. Jadi saya juga untuk menenangkan anak-anak seperti itu agak susah gitu Pak. Kalau saya fokus hanya di anak tersebut, yang lainnya kasihan, tidak buang-buang waktu untuk yang namanya pembelajaran saya seperti itu. Sebaiknya ibu lakukan apa? Ya yang saya lakukan sebenarnya sih menegur, tetapi ya itu Pak Paru udah saya tegur berkali-kali tetap aja seperti itu. Akhirnya karena saking saya capeknya sama anak itu udah saya diemin aja gitu loh Pak. Mungkin tadi juga refleksi ya yang betul ya. Iya, refleksi dalam pembelajaran benar Pak. Saya juga mengaku masih banyak hal-hal yang kurang. Salah satunya adalah refleksi. Kemudian saya belum menyampaikan motivasi kepada anak-anak, hanya sekedar menyapa, kemudian absensi. Tapi untuk hal-hal yang kecil seperti itu saya lupa menyampaikan kepada anak. Mungkin terakhir komitmen ibu supaya ke depannya pembelajaran baik. Gimana? Kalau menurut saya akan berusaha ya Pak lebih baik lagi. Dengan hasil supervisi ini kan menjadikan saya, oh ya saya bisa berkaca diri apa-apa saja kekurangan yang terjadi, dan dari kekurangan tersebut saya akan mencoba lebih baik lagi dengan mengasah ilmu. Kemudian saya lebih sering bertanya sama Pak Paru, lebih lagi yang namanya bertanya sama rekan sejawat saya, partner kerja saya di bidang agama, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Intan. Sebenarnya secara umum supervisi ibu cukup baik. Ya. Lalu yang perlu ditingkatkan berarti tadi permasalahan tadi ya, Iya. mengenai tujuan pembelajaran, Iya, kemudian betul. penguasaan kelas, Iya, ya, baik, Pak. kemudian refleksi. Iya. Saya yakin Bu Intan pasti bisa. Ya, terima kasih Pak Paru atas motivasinya. Oke, Saya sama-sama. akan lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih ya. Iya, sama-sama Pak Paru. Baru saya senang banget deh udah melihat beberapa hari ini ya tentang kegiatan supervisi yang Bapak lakukan ya. Nah, menurut Bapak nih apa sih yang Bapak rasakan setelah melakukan kegiatan supervisi dengan teknik coaching ini? Setelah saya melakukan supervisi dengan teknik coaching ini, saya merasakan senang, bahagia, karena memang teknik ini adalah merupakan teknik yang baru seperti kita sudah melakukan. Tapi memang dengan teknik coaching ini kita lebih teratur, dan dengan alur cerita yang ada, tujuan kita akan betul-betul bisa tercapai gitu. Oke. Ya, tapi menurut Bapak, adakah hambatan yang Bapak rasakan nih selama pelaksanaan supervisi tersebut? Pasti hambatan itu ada ya, kadang-kadang kita juga setelah kita terjadwal, kan mungkin ada juga guru yang sakit tidak hadir, itu pun jadi hambatan sehingga supervisi tidak dilakukan. Atau saya sebagai supervisor, sebagai kepala sekolah, kadang-kadang sudah terjadwal tiba-tiba ada rapat dinas, otomatis ini kan kita harus tertunda gitu, hambatan yang lain.
Jadi ada mungkin secara schedule. itu aja sih. Jadi ada schedule ya. Iya, Nah, schedule itu. apa yang selanjutnya Bapak rencanakan nih setelah melakukan proses supervisi dengan teknik coaching ini kan ya, dengan hambatan-hambatan yang tadi Bapak rasakan itu, apa rencana yang akan Bapak lakukan setelah ini? Saya akan melakukan terus kita supervisi karena ini adalah merupakan tanggung jawab sebagai tugas kepala sekolah, sebagai supervisor ya. Karena untuk melihat apakah sekolah kita akan meningkat baik atau tidaknya, salah satunya adalah dari supervisi tersebut ya. Dan yang kedua tentunya pengalaman saya dalam supervisi dengan dari coaching ini, kita akan berikan atau share berbagi ilmu ya dengan sesama kepala sekolah yang lain, atau kita juga akan memberikan teknik-teknik supervisi ini kepada guru-guru yang dianggap senior gitu, karena mereka pun adalah sebagai supervisor juga. Bagus sekali ya Bapak Ruyan, saya sangat bahagia sekali sering melihat proses supervisi yang Bapak lakukan ini gitu ya, apalagi dengan jawaban-jawaban Bapak barusan itu ya. Silahkan dilanjutkan ya Pak ya. Iya, Saya betul. yakin dengan teknik coaching ini Bapak bisa menjadi kepala sekolah yang jadi contoh gitu buat guru-gurunya gitu ya, melakukan kegiatan dengan teknik coaching gitu kan, jadi bisa meningkatkan kinerja guru supaya bisa menjadi tim yang solid. Oke Pak Fahrul, sekian nih. Terima kasih banyak ya atas Sama-sama. waktunya sudah memberikan kesempatan pada saya untuk melihat proses supervisi di sekolah Bapak ini.